Mantan politikus PDIP Marwarar Sirait resmi menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilpres 2024. Marwarar belum mengutarakan niatnya untuk bergabung ke partai politik pendukung Prabowo Gibran atau tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Namun dirinya diketahui mendampingi calon presiden Prabowo Subianto menghadiri acara diskusi Persekutuan Gereja Indonesia atau PGI di kantor PGI Jakarta. Sebelumnya Marwarar menyatakan mundur dari PDIP. Ia telah mengembalikan kartu tanda anggota kepada pengurus partai dan ia juga sempat bertemu Presiden Joko Widodo sebelum memutuskan mundur dari PDIP. Foto pertemuannya dengan Jokowi di Istana Negara itu diunggah di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan itu, Ara memohon maaf karena tidak bisa terus bersama dengan PDIP, sekaligus berterima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Pemirsa, sementara itu untuk membahas lebih lanjut terkait dukungan mantan politisi PDIP untuk Prabowo Gibran, di studio telah hadir bersama kami pengamat politik dari Visi Nusantara, Kang Yus Fitriadi. Halo, selamat sore Kang Yus. Selamat sore, Terima kasih Mbak. sudah hadir bersama kami di Garuda TV. Ya, Kang Yus, Marwarar Sirait ini tak butuh waktu lama untuk mengubah arah politiknya. Tak lama setelah keluar dari PDIP, ia langsung membelot mendukung paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kira-kira bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ya, cukup remeh sekali, tapi bagi saya tidak terlalu mengagetkan. Mungkin bagi sebagian kalangan sikap akrobat Ara ini cukup mengagetkan, tapi saya termasuk orang yang tidak terlalu kaget. Karena apa? Karena pertama, dulu ketika Jokowi dicalonkan periode pertama tahun 2014, Ara lah yang pertama kali mengusung Jokowi. Nah, artinya ketika kawan-kawan di DPP PDIP itu masih berpihak kepada Mega waktu itu karena ingin Megawati juga dicalonkan jadi presiden, nah Ara sudah ke Jokowi. Nah, disitulah kemudian awal mula saya melihat histori dan kedekatan psikologi antara Ara dengan Jokowi. Nah, setelah itu Ara tidak terlalu mendapatkan tempat cukup signifikan di PDIP, gitu loh. Nah, hal itu dibuktikan juga ketika nyalon terakhir 2019 itu nyalon kalau nggak salah Dapil Kota Bogor Cianjur itu tidak mendapatkan nomor urut signifikan. Gitu. Nah, artinya di situ mulai kemudian Ara tidak mendapatkan tempat. Nah, PDIP dalam tanda kutip tidak lagi menjadikan Ara sebagai sebagai orang penting di PDIP. Nah, makanya kemudian Ara sebagai insan politik gitu loh, Ara sebagai manusia yang juga dibesarkan oleh dialektika politik oleh ayahnya dan dia sudah bergabung lama dengan PDIP, bahkan ayahnya pendiri PDIP. Nah, itu saya pikir harus logik ketika melangkah kemudian mencari kendaraan yang mampu menghargainya dan mampu menguatkan positioningnya untuk melangkah politik ke depan. Saya pikir itu dan itu yang saya lihat kenapa kemudian Ara mundur. Namun kemudian yang juga saya lihat, saya melihat ada skenario mundurnya Ara di tengah-tengah tahapan pemilu tinggal last minute, tinggal 1 bulanan lebih lah. Nah, itu padahal positioning Ara di PDIP sudah lama tidak mendapat tempat. Tapi kenapa kemudian mundurnya di last minute. Bahkan 30 hari menjelang tahapan pungut hitung. Betul. Tidak seperti misalnya Budiman Sujatmiko, sama juga Budiman juga tidak mendapat tempat di PDIP, tapi dia langsung ambil sikap dan kemudian mundur bergabung dengan Prabowo. Ya kalau Gibran atau Bobi itu kan kasusnya berbeda gitu loh, berbeda dengan Ara. Nah, saya lihat ini bukan tanpa skenario, bayangan saya, gambaran saya. Artinya Namun ada ajakan atau ada perintah dari tidak, kalau ajakan saya pikir sudah lama. Tapi ini ada sebuah skenario bahwa Ara itu dilihat seperti apapun, dia itu mempunyai gerbong di bawah, gitu loh. Baik itu gerbong Ara ataupun kemudian loyalis ayahnya kan gitu kira-kira di PDIP. Nah, sehingga harapannya dengan Ara itu mundur last minute menjelang
tahapan pungut hitung itu akan diikuti oleh berbagai loyalis di tingkat akar rumput atau di tingkat bawah. Nah ini kemudian saya menyebutnya ARA adalah mundurnya ARA bagian dari skenario satu putaran Prabowo. Sejauh ini ARA juga belum menjawab nih atau memutuskan apakah dirinya akan masuk dalam struktur TKN. Dalam struktur TKN dia belum berbicara, tapi ketika dia mundur dan berpihak ke Prabowo dia sudah sampaikan secara tegas, gitu loh. Nah, automatically ketika kemudian ARA sudah menyampaikan secara tegas, declare bahwa dia ingin bersama Prabowo di pemilu 2024 ini, maka masuk TKN atau tidak masuk TKN, dia merupakan orang yang cukup diperhitungkan di paksi Prabowo. Lalu menyatakan dukungan terhadap Prabowo Gibran setelah mengundurkan diri dari PDIP. Ya. Apakah ini pertanda Pilpres 2024 ini bisa satu putaran aja? Itulah saya sampaikan tadi bahwa mundurnya ARA di last minute menjelang tahapan pungut hitung pada pemilu 2024 ini, itu ada orientasi politik, ada pesan politik yang sangat kuat. Di mana dalam perspektif saya, pesan politik diantaranya bahwa ARA bagian dari skenario dalam memenangkan Prabowo satu putaran. Gitu. Ya, nah ini diskusinya sangat menarik. Ya. Kita akan lanjutkan lagi, pemirsa, dialog bersama dengan Kang Ius Fitriani usai jeda. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog dengan Kang Yus. Kang, ini di tengah elektabilitas PDIP dan Ganjar Mahfud terus turun. Apakah ARA ini mengambil langkah keluar dari PDIP? Ini menandakan semakin rapuhnya nih solidaritas internal di dalam PDIP. Kalau saya melihat sebelum ARA keluar pun soliditas di internal partai politik, terutama di PDIP, terutama di pusat itu saya pikir sudah banyak terganggu. Ya misalnya dengan keluarnya Bobi, kemudian dengan Gibran diusung jadi calon wakil presiden, kemudian anak Jokowi tidak ke PDIP malah ke PSI. Nah, saya pikir dilihat dari situ pun sudah memperlihatkan bahwa di PDIP itu nggak solid, gitu loh. Nah, akhirnya kemudian itu keluarnya ARA juga mempertegas bahwa ternyata rapuh sekali internal PDIP. Dan kerapuhan itu ditujukan secara jelas, secara terbuka ketika menjelang tahapan pungut hitung. Ya artinya amat sangat wajar ketika publik melihat PDIP yang begitu terlihat kokoh, dikjaya, kemudian juga partai dua periode penguasa, tapi kemudian di last minute, di akhir menjelang pemilu terlihat kerapuhannya. Nah itu juga akan sangat kuat pengaruhnya terhadap penurunan elektabilitas, bahkan bukan hanya elektabilitas Ganjar, tapi juga elektabilitas PDIP. Gitu loh, karena memang kita juga tidak bisa pungkiri bahwa loyalis Jokowi yang merupakan konstituen PDIP juga cukup banyak kan gitu. Nah artinya ketika loyalis Jokowi yang konstituen PDIP dan Jokowinya walaupun tidak declare secara tegas mendukung Prabowo, tapi kan itu akan ikut ke Jokowi walau bagaimanapun. Dan ketika ikut Jokowinya, malah pilihannya bukan ke Ganjar, pasti pilihannya ke Prabowo. Dan sangat mungkin ketika pilihannya ke Prabowo, itu pun tidak ke PDIP partai politiknya. Nah sehingga sangat logik ketika suara PDIP akan selalu beriring dengan suara Ganjar dalam elektabilitas, baik naiknya maupun turunnya. Di tengah supply elektabilitas ataupun insentif elektabilitas atau sering kita sebut berkah elektoral, Prabowo itu setiap saat itu mengalami kenaikan yang luar biasa. Hal itu saya pikir sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat publik baik internal maupun eksternal kepada Jokowi yang juga stabil. Nah sehingga faktor faktor Jokowi di PDIP saya pikir cukup penting keberadaannya. Nah, ini artinya ketokohan Jokowi ini sangat kuat. Betul, sangat kuat. Lalu bagaimana sekarang hubungan Presiden Jokowi dengan PDIP sendiri? Nah, saya kira udah jelas. Kalau dilihat indikasinya misalnya di momentum ulang tahun PDIP yang ke-51,
Nah, bagi saya momentum ulang tahun itu momentum yang amat sangat saklar, apalagi untuk PDIP kan gitu kira-kira. Tapi jangankan dia hadir, mengucapkan ulang tahun pun tidak. Nah, kalau kemudian melihat gambaran itu, saya pikir sudah terlihat bagaimana sudah tidak lagi Jokowi dengan PDIP. Ditambah kemudian secara psikologis pidato Megawati dipertegas, sebelum yang lama-lama juga sama, tapi dipertegas ketika ulang tahun bagaimana kemudian membicarakan pemerintah, kekuasaan, pengkhianatan. Nah, saya melihat itu sudah memperjelas bahwa Jokowi tidak bersama Mega dan tidak bersama PDIP. Artinya ini menarik jika Pilpres besok ini tidak satu putaran, atau 2 putaran. Apakah ini memungkinkan head to head antara Prabowo dengan Ganjar atau dengan Anies? Bagaimana Bapak melihatnya? Nah, saya pikir ada kalau melihat siapa sih akan menang atau 1 atau 2 atau 2 putaran misalnya, saya melihat ini kan tren elektabilitas. Kalau lihat tren elektabilitas dari hampir semua lembaga survei hari ini Prabowo naik terus, Ganjar dan PDIP turun terus. Kemudian Anies merangkak naik, walaupun tidak signifikan cepatnya seperti Prabowo. Nah, itu tren sampai hari ini. Nah, ketika kemudian ini menjadi tren, tidak ada yang menghentikan di tengah-tengah last minute menjelang pemilu, saya pikir pemilu akan masuk ke 2 putaran. Dan yang masuk 2 putaran adalah Prabowo dengan Anies. Kalau kemudian tren seperti itu. Tapi ketika ada kekuatan-kekuatan dalam 20 sekian hari menjelang hari H yang ditampilkan oleh Ganjar, oleh PDIP, saya pikir itu akan berimbang antara Anies dengan PDIP, dengan Ganjar. Nah, namun justru kan yang saya lihat dengan berbagai macam gambaran, berbagai macam rentetan, histori politik, dialektika politik, saya melihat besar kemungkinan pemilu itu akan dipaksakan 1 putaran, gitu. Karena apa? Karena saya melihat dibolak-balik seperti apapun ada sisi kegamangan Prabowo ketika kemudian harus masuk 2 putaran. Baik. Pertanyaan terakhir nih Kang, apakah mundurnya ARA ini akan berpotensi diikuti oleh kader-kader lainnya di dalam PDIP ini sendiri? Yang sudah jelas dibuktikan adalah pasukan ARA di Kabupaten Majalengka. Dia sudah datang ke kantor PDIP dan meletakkan slayer PDIP. Artinya itu sudah diikuti. Nah, bahkan bagi saya mungkin saja juga tidak hanya diikuti oleh basis di akar rumput, tapi juga di elit PDIP. Sangat mungkin kemudian akan ada kader-kader yang mengikuti jejak Budiman Sujatmiko dan jejak ARA. Karena apa? Karena memang atmosfer politiknya tentu hari ini akan semakin memanas gitu loh. Nah, maka bagi saya karena perspektif saya ARA itu bagian dari skenario 1 putaran dari Prabowo, maka besar kemungkinan mundurnya ARA tidak hanya sekedar diikuti oleh loyalis di akar rumput, tapi juga di internal pimpinan PDIP. Baik. Kang Yus, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak Cica. Terima kasih sudah hadir di Garuda TV. Sama-sama.